Ya, saat ini saya ada di stasiun Klaten dalam perjalanan menuju ke Sumur Yakub, Solo. Ini Pak, ini ya Pak, Pak. Ya, sudah sampai di Solo. Sekarang dijemput oleh Pak Budi dan diajak sarapan di mana ini? Tadi. Pak Di ya, Pak Di di depan stasiun balapan di Solo ya. Siapa sangka di pelosok pedesaan di Karanganyar, di tepi Bengawan Solo dan perbatasan dengan hutan jati ini ada bangunan gereja yang mencolok. Kalau dihitung-hitung tentu dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun gedung semegah ini. Namun siapa menyangka pula bahwa sebagian besar anggota jemaat di sini adalah para pemulung, gelandangan, tukang becak dan pengamen. Adalah pendeta Andreas Tony Kristiono yang merintis gereja ini dengan menginjili warga kaum dengan ekonomi pas-pasan di kota Solo. Dia merintis dari nol. Lalu bagaimana bangunan gedung gereja semegah ini bisa berdiri? Mari kita simak kesaksian Gembala Sidang GBPS Sumur Yakub ini. Ya, sekarang sudah sampai di GBPS Sumur Yakub ya, ini gerejanya. Cukup besar juga. Setelah tadi melewati semacam hutan jati dan di daerah daerah Museum Sangiran ya di Urbana. Kita akan lihat sana, masuk di sana. Ya, kenalkan saya Bapak Pendeta Andreas Tony. Saya dari GBPS Sumur Yakub di Suruhan, Dayu, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di atas sana Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah itu gedung gereja yang lama. Itu kami pakai tahun 2001 terus sampai 2014-an ya. Itu kami pakai terus. Tapi setelah itu terus Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa baru yang luar biasa sampai tidak muat. Dan akhirnya setelah tidak muat kami berdoa, kami rindu ada sebuah bangunan gereja yang baru. Nah dengan iman kami ajak jemaat untuk berani meletakkan peletakan batu pertama yang tanggal 5 bulan 5 tahun 2013. Yang kami dari 2 tahun 716 itu GBPS Sumur Yakub. Jemaat yang waktu kami layani memang kebanyakan dari orang-orang pemulung, ada juga supir beca, ada orang-orang gelandangan, orang-orang miskin yang memang Tuhan taruhkan dalam hati kami untuk melayani orang seperti itu. Orang yang merasa terbuang, tidak ada yang perhatikan. Dan kami yakin Tuhan nanti pasti akan membangunkannya dengan iman. Setelah itu setiap minggu kami kumpulkan seberapa yang kita dapatkan, bisa mungkin dapat 100.000, 200.000, 300 dengan iman. Meskipun kami tidak tahu berapa nanti jumlah yang dibutuhkan untuk membangun gereja. Dan ternyata iman kami tidak sia-sia waktu kami berjuang sehati sepikiran untuk membuat nama Tuhan. Akhirnya satu kali saat Tuhan pertemukan ada seorang teman pengkhotbah yang setiap kali datang di tempat kami ibadah di gereja yang lama. Satu kali saat ketemu dengan temannya yang teman SD yang sudah 30 tahun tidak pernah ketemu sama dia. Dan waktu ketemu dia omong-omong temannya tadi, pengusaha tadi bilang, aku kepingin bangunkan sebuah gereja di mana ya aku terbeban. Nah kemudian dia cerita, bahwa kalau gitu ayo ada di sana di desa di Kalioso ada sebuah gereja GBPS Sumur Yakub di pelosok. Dia jemaatnya sudah gedung gereja tidak mampu untuk menampung jemaat lagi. Akhirnya dia setuju. Kemudian saat ditelepon malam itu kami bertiga ada di sini. Dia lihat tempat ini dulu tempat yang masih kosong, tanah yang kosong dan ini tanah ini dalam gitu, tanahnya masih banyak tanam-tanaman. Kemudian setelah itu setelah lihat semuanya ya udah kemudian cuma doa aja, kemudian kami pulang. Kami pulang dan setelah pulang, teman saya bilang, udah doa aja Pak Tony. Nah setelah doa, kemudian tidak berapa lama dia bilang pada kita, udah bangunkan gereja itu. Nah maksudnya saya berkata gitu, ya udah bangunkan saja. Tapi satu hal yang saya tahu, saya kepingin semuanya itu kemuliaan buat Tuhan, yang untuk kemuliaan yang semuanya. Jadi kami waktu punya kerinduan bangun gereja itu, kami ingin bangun sebuah gereja yang besar. Karena ada jemaat yang lama waktu itu pernah mimpi. Dia berkata, Om, saya melihat Tuhan bangunkan sebuah gereja raksasa. Itu kesaksian saya tidak nangkep gereja raksasa itu apa. Oh ternyata gereja itu gereja yang besar bangunannya. Dan akhirnya kami dengan iman, saya kemudian minta seorang insinyur, hamba Tuhan juga membangunkan bangunan gereja yang besar, ukuran yang luas. Dia tanya sama saya sebelum itu, dananya punya berapa Pak? Dan saya berkata, saya tidak punya dana sama sekali. Yang punya Tuhan Yesus. Lah maksudnya gimana? Saya memang tidak punya dana, cuma tolong bikinkan aja bangunan gereja yang besar, kira-kira berapa
berapa habisnya, kemudian kami akan doakan berapa miliar yang nanti habisnya kami doakan. Oh gitu, ya dah. Kemudian dibikinkan bangunan gedung gereja yang besar, dan ternyata lewat orang yang tidak saya kenal tadi sama sekali, tidak pernah saya duga, saya bayangkan Tuhan luar biasa, dan akhirnya Tuhan bangunkan gereja ini. Semua didanai dari teman tadi yang tidak ketemu 30 tahun tadi, yang tidak sama sekali saya kenal. Dan ternyata waktu itu pun saya tidak bilang sama jemaat bahwa ini semua sudah didanai dari pengusaha tadi. Saya tetap bersama jemaat, setiap minggu kumpulkan uang terus dengan satu maksud supaya mereka mempunyai sebuah kerinduan, mempunyai sebuah hati yang mengasihi untuk ini loh, aku mau bangun gereja untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang cukupkan semuanya. Dan puji Tuhan, waktu kami letakkan batu pertama tahun 2013, tapi ternyata 2 tahun kami berjuang, dan akhirnya atas kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus telah dibangun gedung gereja GPP Sumur Yakub, Suruhan Dayu, Gondang Rejo Karanganyar, melalui anak-anak Tuhan yang digerakkan hatinya, baik Pak Sugiarto Sinugraha, MSC Sam, kemudian Insinyur Lau Mulyono, Dr. Kiki Silwanus, Jan Febianto, SP Pros, AMDRO, Insinyur Gunawan Yarsono. Syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahannya. Segala puji hormat, kemuliaan dan kebesarannya bagi Tuhan Yesus Kristus. Minggu tanggal 5 bulan 4 tahun 2015, Gembala Jemaat saya pendiri Pendeta Andreas Tony, saya PA. Saya ambilkan ini yang menjadi ayat mas buat kami, Matius 25 ayat 34 sampai 40 dan 2 Tawarik 7 ayat 15 dan 16. Mengapa di depan gereja kok ada sumurnya? Oh iya, waktu kami masuk di Dusun Suruhan ini, dusun ini sama sekali tidak ada airnya. Waktu musim hujan, penduduk di sini kemudian cari airnya ada sungai kecil di sebelah sana. Dan nanti waktu musim hujan sudah selesai, musim kemarau datang, kemudian sungai tadi kering, kemudian dilubangi pinggirannya untuk ambil air. Itu yang kemudian untuk makan, untuk minumnya, dengan hewannya, dengan manusia juga. Tapi setelah sekian lama gereja Tuhan masuk di tempat ini dengan sebuah keyakinan, kami kata waktu Yesus datang di satu tempat pasti ada sebuah perubahan yang besar. Dan kami rindu ada banyak berkat yang bisa kami salurkan melalui lewat Tuhan Yesus Kristus yang akan bikin mujizat untuk penduduk di sini. Akhirnya kami oleh kemurahan Tuhan ada seorang pengusaha yang membikinkan sumur dalam. Ini sumur artetis di dalam yang ditanam di situ 105 meter, jadi dalam sekali dan airnya jernih sekali sampai di bawah. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan sumur ini menjadi berkat buat seluruh penduduk di sini. Orang-orang dari sini kemudian kami tarik airnya, gereja ini kan ada persis di perempatan, kami bangunkan di sana bangunan untuk tempat tandon air, penampungan air yang besar, dan dari situ kemudian disalurkan sampai ke dusun-dusun di bawah sana, dipakai seluruh dusun ini. Selama bertahun-tahun ini menjadi berkat untuk semuanya, dan airnya jernih sekali. Tidak ada, kalau direbus tidak ada langit-langitnya, jernih sekali karena memang ini sumur dalam. Waktu saya datang di sini, saya rindu supaya lewat peristiwa Sumur Yakub ada waktu seorang perempuan yang berdosa yang ditunggu Tuhan di pinggir Sumur Yakub tadi. Karena Tuhan ingin selamatkan perempuan tadi. Waktu dia terasing tidak ada satu memperhatikan, Tuhan memperhatikan dia dan ditunggu di situ. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia, dan lewat perempuan tadi, kemudian perempuan tadi saat selamatkan banyak orang di sekitarnya. Itu kerinduan kami. Lewat juga Sumur Yakub yang secara jasmani menjadi bisa diminum untuk saja, tapi secara rohani juga lewat Sumur Yakub ini banyak kesaksian. Untuk lewat gereja ini banyak jiwa diselamatkan, dan ternyata benar-benar terjadi. Tuhan selamatkan banyak jiwa, baik penduduk di sekitar sini, juga sampai ke daerah Solo, menyebar ke timur, barat, utara, selatan. Semua menyebar, jemaat-jemaat Tuhan kirimkan di tempat ini. Ya, ini adalah gereja yang mula-mula ya, gereja perintisan pertama. Ruangannya seperti ini. Dulu di sini ada kandangnya domba, ada sapinya, persis seperti di Tuhan Yesus waktu lahir di kandang domba. Kandang domba beneran. Kita dengar suaranya, domba, sapi dan sebagainya. Ini tanahnya dulu beli atau? Ini diberikan sama jemaat mula-mula, termasuk kawasan situs Sangiran ya, cagar budaya. Di sini banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Di sini ya? Iya. Kemudian tadi di sebelah sana 1 kilo dari gereja ada Museum Dayu. Iya, tadi lewat sana. Klasternya daripada Museum Sangiran sama. Terus ini adalah gereja yang kedua ya? Ya, bangunan kedua. Bangunan kedua. Jadi ketika gereja ini sudah penuh, kemudian
dibutuhkan tempat lagi yang lebih luas begitu ya. Keputusan untuk membangun gereja itu karena gereja ini sudah sampai penuh ya? sampai di luar di sini di oh sampai di Vega luar. Siteria. Oh gitu. Tapi kemudian juga tidak muat juga. Nggak muat. Ya. Kemudian dibangun yang di sebelah. Ya. Oke.